Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Pada pemirsa, anak-anak sekalian dan para pelajar semua, kita belajar bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia pelajaran yang paling mudah seluruh dunia. Mari bersama-sama belajar bahasa Indonesia ini. Kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan baca basmalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan pemahaman kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar tentang membuat laporan hasil wawancara. Selanjutnya, unsur-unsur laporan wawancara. Pertama, latar belakang wawancara. Kedua, topik wawancara. Ketiga, nama pewawancara dan narasumber. Keempat, tujuan wawancara. Kelima, waktu dan tempat wawancara. Keenam, hasil wawancara. Dan ketujuh, kesimpulan. Berikutnya adalah mengenai latar belakang wawancara. Pada bagian ini berisi penjelasan berupa alasan berkaitan dengan dilakukannya wawancara kepada narasumber. Yang kedua, tujuan wawancara. Nah, pada bagian ini berisi tujuan atau maksud mewawancarai narasumber. Dan bagian ketiga adalah topik wawancara. Setiap wawancara ada topiknya atau pokok pembicaraan yang akan diangkat, maka topik ini dapat disampaikan pada laporan ini. Yang keempat, nama pewawancara dan narasumber. Pada bagian laporan ini, nama pewawancara harus ditulis secara lengkap. Yang kelima, waktu dan tempat wawancara. Pada bagian ini berisi waktu seperti hari, tanggal, jam, dan lokasi saat melakukan wawancara. Keenam, hasil wawancara. Bagian ini berisi seluruh informasi yang didapat dari narasumber selama berwawancara. Yang terakhir adalah kesimpulan, bagian ketujuh. Kesimpulan wawancara. Kesimpulan wawancara adalah garis besar atau pokok dari wawancara. Contoh laporan yang berupa tulisan. Yang pertama, latar belakang. Kami mendapatkan tugas untuk mewawancarai salah seorang guru, pegawai atau wali murid yang berada di sekitar Madrasah Pembangunan UIN Jakarta. Wawancara yang kamu lakukan harus berkaitan dengan energi alternatif. Karena akhir-akhir ini energi alternatif sebagai sesuatu yang amat penting. Oleh sebab itu, kami memilih mewawancarai salah seorang guru di lingkungan Madrasah Pembangunan UIN Jakarta di tempat kami bersekolah. Kemudian tujuan untuk menggali informasi tentang energi alternatif, yaitu tujuan memang yang pada saat ini kami bahas adalah menggali informasi energi alternatif. Topik wawancara. Topik wawancara pada saat ini adalah energi alternatif. Yang keempat, waktu dan tempat wawancara. Wawancara dilaksanakan pada pagi hari, Senin 30 Januari 2020, pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Madrasah Pembangunan UIN Jakarta. Nama pewawancara dan narasumber. Pewawancara
adalah Hasina, Laura, Talita, Kanza, dan Nadifa. Narasumbernya adalah Ibu Puji Nur Hikmah SPD, Guru Madrasah Pembangunan UIN Jakarta. Yang keenam, hasil wawancara. Pada hari Senin, 30 Januari 2020, kami mewawancarai Ibu Puji Nur Hikmah SPD, salah seorang guru Madrasah Pembangunan UIN Jakarta. Wawancara ini dilakukan selama 30 menit mulai pukul 10 sampai dengan pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ibu Puji Nur Hikmah adalah guru Madrasah Pembangunan UIN Jakarta. Ia menjelaskan tentang energi alternatif. Menurutnya, energi alternatif adalah energi pengganti dari energi konvensional atau energi yang biasa kita gunakan. Ibu Puji juga menjelaskan macam-macam energi yang merupakan energi alternatif adalah matahari, air, angin, dan lain-lain. Ia juga menjelaskan keistimewaan energi alternatif. Keistimewaannya adalah yang pertama itu ramah lingkungan, tidak menyebabkan polusi, persediaannya sangat melimpah di alam dan tidak habis untuk digunakan. Selanjutnya, ia menjelaskan tentang penggunaan energi alternatif di Indonesia. Penggunaan energi alternatif di Indonesia sudah ada, cuma penggunaannya belum maksimal. Kesimpulan, dari wawancara yang kami lakukan kepada Ibu Puji Nur Hikmah di Madrasah Pembangunan UIN Jakarta pada Senin tanggal 30 Januari 2020 pukul 10 sampai dengan pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, kami mendapatkan banyak informasi mengenai energi alternatif. Sebagai seorang guru, Bu Puji menjelaskan mengenai pengertian energi alternatif, beberapa keistimewaan energi alternatif, dan ia mengatakan bahwa pemakaian energi alternatif di Indonesia belum maksimal. Begitu tentang hasil laporan yang ditulis oleh siswa yang melakukan wawancara kepada Ibu Puji Nur Hikmah di Madrasah Pembangunan. Berikutnya contoh secara lisan yang akan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru, saya akan melaporkan hasil wawancara, yaitu yang pertama adalah hasil wawancara kami latar belakang. Latar belakangnya adalah kami mendapatkan tugas untuk mewawancarai salah seorang guru, pegawai atau wali murid yang berada di sekitar Madrasah Pembangunan UIN Jakarta. Wawancara yang kami lakukan harus berkaitan dengan energi alternatif, karena akhir-akhir ini energi alternatif sebagai sesuatu yang amat penting. Oleh sebab itu, kami memilih mewawancarai salah seorang guru di lingkungan Madrasah Pembangunan UIN Jakarta di tempat kami bersekolah. Tujuannya adalah untuk menggali informasi tentang energi alternatif. Yang ketiga, topik wawancara yaitu energi alternatif. Keempat, waktu dan tempat wawancara. Wawancara kami laksanakan pada pagi hari Senin 30 Januari 2020 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Madrasah Pembangunan UIN Jakarta. Yang kelima, nama pewawancara dan narasumber. Pewawancara adalah Hasina, yaitu saya sendiri, teman saya Laura, Talita, Kanza, dan Nadifa. Lalu narasumbernya adalah Ibu Puji Nur Hikmah SPD, Guru Madrasah Pembangunan UIN Jakarta. Yang keenam, hasil wawancara. Hasil wawancara adalah sebagai berikut. Pada hari Senin 30 Januari 2020 kami mewawancarai Ibu Puji Nur Hikmah SPD, salah seorang guru Madrasah Pembangunan UIN Jakarta. Wawancara ini dilakukan selama 30 menit mulai pukul 10 sampai dengan 10.30 waktu Indonesia Barat. Ibu Puji adalah guru Madrasah Pembangunan UIN Jakarta. Ia menjelaskan tentang energi alternatif. Menurutnya, energi alternatif adalah energi pengganti dari energi konvensional atau energi yang biasa kita gunakan.
Ibu Puji juga menjelaskan macam-macam energi yang merupakan energi alternatif adalah matahari, air, angin, dan lain-lain. Ia juga menjelaskan keistimewaan energi alternatif. Keistimewaannya adalah yang pertama, ramah lingkungan, tidak menyebabkan polusi, persediaannya sangat melimpah di alam dan tidak habis untuk digunakan. Selanjutnya, ia menjelaskan tentang penggunaan energi alternatif di Indonesia. Penggunaan energi alternatif di Indonesia sudah ada, cuma penggunaannya belum maksimal. Yang keenam, kesimpulan. Dari wawancara yang kami lakukan kepada Ibu Puji Nur Hikmah di Madrasah Pembangunan UIN Jakarta pada hari Senin tanggal 30 Januari 2020 pukul 10 sampai dengan 10.30 waktu Indonesia Barat, kami mendapatkan banyak informasi mengenai energi alternatif. Sebagai seorang guru, Bu Puji menjelaskan mengenai pengertian energi alternatif dan beberapa keistimewaan energi alternatif, juga pemakaian energi alternatif di Indonesia yang belum maksimal. Demikian Bapak Guru, hasil wawancara yang kami laporkan pada hari ini, dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pelajaran kita bahasa Indonesia pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman kepada kita semua, dan nanti kita akan lanjutkan dan berjumpa lagi pada lain waktu berikutnya. Dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.